Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya aslinya adalah organik PT PJB yang tugas karya di PLN sejak tahun 2011 bulan Januari. Per Januari 2020 saya sudah kembali ke PJB. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya selama terpapar virus corona. Saya tertular sebenarnya justru di kejadian di rumah sakit ketika anak saya dirawat di rumah sakit dengan sakit DBD. Anak saya keluar dari rumah sakit, di rumah saya mengalami demam-demam luar biasa, pusing, mual, terutama mual sama diare yang terus-menerus. Tidak berapa hari kemudian istri saya tertular, mengalami gejala yang sama. Saya dan istri saya dinyatakan sakit tipes. Lalu tanggal 17 saya masuk RSPP di IGD karena kondisi saya sudah lemah. Melakukan kontrol seminggu setelah sembuh, yaitu dia keluar hari Rabu kemudian kontrol. Saat itulah ketahuan bahwa sekamar dengan anak saya, pasien yang sekamar dengan anak saya positif COVID-19 sehingga anak saya harus melakukan tes. Nah, sejak itu hari Rabu malam Kamis saya dicurigai juga kena COVID-19. Sejak saat itu hari Kamisnya saya sudah di ruangan, sudah diisolasi, perawat-perawat sudah menggunakan APD. Mual luar biasa sama demam sehingga tidur tidak nyenyak karena timbul halusinasi yang tidak menentu, hanya mual, lemas karena saya ditambah kondisi saya kan penderita diabetes sehingga mungkin itu yang menyebabkan saya lemas sekali, lemah. Dan saya bersyukur di rumah sakit mendapat perhatian dari dokter yang merawat baik ramah, perawat yang merawat baik ramah, juga doa-doa. Juga tidak lupa saya sampaikan bahwa ketika saya dirawat ini Dirut Utama PT PJB Pak Iwan Agung selalu memperhatikan saya, selalu mendapat laporan langsung dari dokter yang merawat saya. Nah, secara periodik setiap 4 jam saya dikasih paracetamol untuk menurunkan demam saya. Nah, saya mempercayai dukungan dari lingkungan, doa-doa dari teman-teman kantor, banyak memberi apresiasi. Itulah yang meningkatkan mental saya. Tips yang paling ini yaitu turuti nasihat dokter. Tentu nasihat dokter kita turuti semua. Yang paling penting kita juga tidak lupa kepada Allah. Terutama satu, kita jangan menonton berita-berita yang tentang COVID. Kita lupakan itu semua. Kita ambil cita-cita bahagia saja. Kita jangan nonton berita ada kematian ini, dokter mati itu, karena itu akan menyebabkan perasaan shock. Jadi kita tutup semua berita-berita itu. Mending kita komunikasi, video call sama saudara-saudara, sama orang-orang yang perhatian sama kita, yang memotivasi kita. Itulah yang membuat perasaan itu kita bahagia. Ucapan terima kasih saya sampaikan tentunya kepada tim medis di RSPP yang begitu sabar. Kadang-kadang saya marah mengeluh tentang makan, mereka tetap biasa saja. Dirut PJB Pak Iwan Agung, beliau rutin mendapat report dari dokter langsung yang merawat saya karena dia meminta itu. Sehingga dengan atensi dari dirut itu, mungkin juga akhirnya saya di rumah sakit mendapat perhatian yang saya rasa perhatian yang sangat luar biasa dari dokter-dokter dan dari perawat di sana. Juga kepada atasan langsung saya Dirniaga Pak Hengki yang memberi atensinya, seperti sudah datang ke rumah sakit meski dokter melarang bertemu dengan saya, tapi ditemui di ruang dokter tersebut. Entah saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Itulah bentuk atensi beliau. Buat teman-teman yang masih sekarang dirawat, yaitu yakinlah bahwa kita bisa sembuh. Karena itu hanya perlu waktu saja. Mungkin ada yang 15 hari, ada yang 20 hari. Mental kita kuatkan, kita yakin sembuh. Insya Allah kita bisa sembuh.